Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Melayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Mudah-mudahan damai selalu. Yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh, yang bekerja mendapat rezeki yang berkah. Amin. Kita sudah tahu semua, kaum Melayu Malaysia selama ini terkesan sombong terhadap bangsa Indonesia. Itu terjadi karena kaum Melayu Malaysia ini disebut juga negeri kasino ya. Dan sebetulnya kaum Melayu Malaysia ini itu kebingungan mereka itu tak memiliki identitas yang jelas dan tak sanggup membentuk bangsa Malaysia yang bersatu dengan satu bahasa, satu negara ya. Negara Malaysia didirikan oleh penjajah British dan diperuntukkan untuk semua kaum, tapi kaum Melayu di negeri kasino berusaha untuk menguasai sendiri. Nah, kenapa saya sebut negeri kasino? Karena di sana ada kasino yang memang tarafnya internasional, yaitu Genting Highlands ya. Itu sikap aneh itu juga karena propaganda para pemimpin Melayu Malaysia dan tokoh Melayu di sana yang menghamba kepada raja-raja kecil di Semenanjung. Walaupun hanya hamba raja, Profesor Melayu Malaysia jadi merasa sok hebat. Mereka sok jadi penguasa Nusantara dan mengajak bangsa Indonesia kembali ke masa lalu lewat konsep alam Melayu. Padahal raja-raja Semenanjung itu adalah raja-raja kecil penguasa seluas kabupaten atau kecamatan saja. Mereka bukan raja besar tapi sok mau memiliki Nusantara. Propaganda itu jelas menyesatkan raja-raja Melayu, tokoh-tokoh Melayu dan kaum Melayu yang kerdil di negeri kasino tersebut. Jadi mereka berusaha pula menafikan perjuangan bangsa Indonesia yang mengusir penjajah kaum kita ya, kaum Melayu Indonesia atau bangsa Indonesia itu dengan berdarah-darah ya, dengan nyawa taruhannya. Tapi kaum Melayu Malaysia di negeri kasino itu mengira Nusantara itu punya nenek moyang mereka, punya mbah mereka, dan mereka berusaha pula mengabaikan tonggak penting bangsa Indonesia seperti Sumpah Pemuda, Proklamasi Kemerdekaan, dan juga bahasa Indonesia. Sekali lagi intinya mereka ingin mengabaikan eksistensi bangsa dan negara Indonesia ya, dengan menyebar propaganda Wahawangsa, Melayu, alam Melayu, serumpan-serumpun, dan sebagainya. Jangan heran jika kaum Melayu di negeri kasino tersebut amat lancang dan berani melabeli bahasa Indonesia dengan kata Melayu. Padahal raja-raja Melayu Malaysia amat takut berjuang mengusir penjajah dari Nusantara. Adalah hak bangsa dan negara Indonesia untuk memberi nama bahasanya dengan nama apapun. Tidak ada hak secuil pun bagi kaum Melayu di negeri kasino untuk ikut campur karena ingin menjadi penguasa Nusantara. Seharusnya dulu kaum Melayu Malaysia ikut berjuang, bukannya tersembunyi di ketiaknya British atau berlindung pada penjajah dan bahkan membunuh para pejuang kemerdekaan mereka sendiri. Nah, berikut ini adalah sejumlah contoh ya sisi gelap kaum Melayu di negeri kasino. Akibat mereka tidak berani berjuang mengusir penjajah dan tidak memiliki keberanian yang jelas, mereka juga tak berani menghapus feodalisme serta menghilangkan warisan tatanan British ya. Contohnya patung-patung seperti pahlawan itu yang ada di patung British. Kenapa dia nggak berani merobohkan atau apa? Karena dia sadar karena kemerdekaannya adalah diberi British.
Akibatnya negara Malaysia itu menjadi negara yang tidak jelas arahnya. Sisi gelap Malaysia antara lain, yang pertama, ketakutan kaum Melayu terhadap pendatang asing. Nah ini ya, masalahnya Malaysia menjadi wilayah serbuan kaum pendatang. Itu sebenarnya sudah terjadi sejak dahulu kala dan hingga saat ini. Pemerintah Malaysia dan Raja-Raja Melayu di negeri kasino tersebut tidak mampu menanganinya dengan baik. Para petugas Malaysia yang mengurusi masalah ini juga mudah disuap. Selain itu, pada dasarnya perekonomian Malaysia juga amat tergantung kepada industri dan perdagangan yang memerlukan pekerja ya, karena pekerja dari dalam atau dalam negeri itu tidak mampu atau tidak mumpuni, terkesan dengan pekerja di dalam negeri itu kurang cekatan, agak malas-malasan. Nah itu makanya mau tidak mau mendatangkan pekerja-pekerja dari luar, termasuk dari Indonesia, Bangladesh dan lain-lain ya. Nah, jadi sekarang ini ya, Malaysia dibingungkan lagi dengan pekerja-pekerja Bangladesh. Kenapa? Di Kuala Lumpur saja, di kota ibu kota negaranya, itu dipenuhi dengan orang-orang Bangladesh, dan orang-orang tersebut jauh berbeda dengan orang Indonesia yang punya etika, sopan dan segalanya. Di orang-orang Bangladesh sesuka-sukanya ya. Kalau bahasa kasarnya bikin apalah, bikin kotor atau apalah, jadi tidak ada rapi-rapinya. Nah itulah kalau menurut saya karmanya Malaysia secara langsung, karena tidak memperlakukan atau mengerjakan orang Indonesia, tapi perlakuan yang kurang baik, dan sehingga negara Indonesia menyetop untuk mengirim tenaga kerja ke Malaysia. Sekarang apa yang terjadi ya, Malaysia sekarang tuh hampir lumpuh industrinya karena kekurangan tenaga kerja. Tenaga kerja yang ada dari Bangladesh tidak bisa terlalu diharapkan dengan kinerjanya. Maka dari itu, posisi sekarang Malaysia kelimpungan. Perekonomiannya goyang karena industrinya juga goyang. Pesanan banyak, produktivitas rendah. Itulah sebagian sisi gelap Malaysia. Mungkin di lain video lagi nanti kita sambung lagi agar supaya tidak terlalu panjang. Terima kasih. Merdeka.